kita masuk ke tentukan nama brand. Ini kalau misalnya kita belum ada brand yang ingin kita tawarkan ya, kita ngomongnya membuat secara dari dasar, dari scratch. Kalau teman-teman memang ingin membuat brand dari mungkin sekolah teman-teman, itu silahkan pakai nama sekolah teman-teman untuk membranding kendaraan teman-teman gitu ya. Karena yang paling sering saya lihat juga di daerah-daerah itu eh, banyak sekali SMK-SMK yang mulai membranding kendaraan mereka gitu ya, kendaraan operasional SMK dibuat di branding SMK mana, terus kemudian ada jurusan program studinya unggulannya apa, prestasinya apa, wah itu semua dimasukin ke dalam satu mobil gitu, dilapisi di suatu kendaraan mobil agar kalau pas dipakai kemana-mana, oh bisa sekalian promosi gitu. Nah kadang pembuatan branding seperti itu tidak mengindahkan kaidah-kaidah desain yang bagus. Jadi teman-teman orang-orang yang melihat itu, wah saya pernah contohnya beberapa kali melihat di acara pertemuan yang ada di SMK-nya. Jadi SMK-nya itu diundang itu semua menggunakan mobil-mobil operasional mereka. Terus kemudian ada juga yang desainnya itu udah semuanya campur aduk, warnanya hijau, kuning dan lain sebagainya. Itu orang yang ingin membaca tulisannya itu jadi susah, jadi sulit karena memang fokusnya itu kurang gitu. Nah kalau yang di sini kalau kita ngomongin soal brand ya nama brand gitu ya. Nama brand harus mencerminkan produk yang kita jual itu apa gitu. Karena nanti akan berpengaruh ke desainnya seperti apa, terus kemudian bentuk logonya seperti apa. Nah ini sama juga kalau misalnya teman-teman SMK, oh branding SMK kalian gitu ya. Nanti dilihat SMK-nya, SMK nama SMK-nya berapa, nama SMK-nya apa, panjangnya maksimal karakter nama SMK-nya itu apa, singkatannya kalau bisa nama SMK-nya itu apa, nah itu harus dipertimbangkan. Jadi nggak hanya asal ceplok SMK Muhammadiyah ini, wah panjang banget itu kalau dimasukin ke satu mobil mungkin dari kap depan sampai belakang itu panjang gitu kan. Nah itu harus dipikirkan lagi. Nah, terus kemudian tentukan slogan. Jadi kalau teman-teman ingin membuat suatu branding yang baik, kita harus punya slogan yang mungkin catchy gitu ya, atau bisa diterima di masyarakat. Mungkin ke masyarakat. Nah, contohnya kalau di Halo. beberapa logo-logo yang ada di Halo. masyarakat gitu ya, kan kita lihat kalau Apple gitu ya, think different. Terus kemudian McD, I'm loving it. Terus ada Nike, just do it. Itu udah pasti tagline-tagline yang dipasarkan ke masyarakat sehingga masyarakat kalau mendengarkan kata-kata itu langsung keinget dengan brand yang ada. Jadi kalau dulu Daihatsu Innovation for Tomorrow itu kan kayaknya jadul gitu ya, kuno. Tapi sekarang kalau kita coba lihat Daihatsu berubah namanya jadi Daihatsu Sahabatku. Jadi kita ingin lebih ke masyarakat, ingin lebih menyatu gitu di masyarakat. Jadi kalau masyarakat melihat sahabatku, oh pasti juga Daihatsu sahabatku gitu ya. Itu jadi satu tagline-nya. Nah ini kalau kita membuat branding. Nah kalau teman-teman sudah punya branding di SMK kalian, SMK apa, satu menuju apa, nah, itu kan udah pasti sudah paten gitu ya. Teman-teman tinggal mengkreasikan tagline yang sudah ada. Atau mungkin wah ini kurang bagus Pak, boleh nggak usul ke kepala sekolah untuk tagline-nya diusulkan, ada nanti sayembara tagline gitu ya, slogan yang bagus untuk SMK. Nah itu akan muncul ide-ide baru yang bisa membuat audiens itu tertarik dengan SMK gitu. Nanti kalau contohnya nanti mau misalnya kita branding mobil SMK ya, mobil SMK teman-teman satu persatu, terus kemudian selain nama SMK ada juga tagline-nya. Nah, orang-orang kemungkinan akan lebih hafal tagline-nya daripada nama brand-nya. Jadi carilah tagline-tagline yang bagus, yang memang bisa catchy, bisa mudah ditangkap oleh orang-orang, dan juga nantinya bisa membuat pemasaran dari apa yang kalian pasarkan itu masuk lebih cepat, seperti itu. Nah, terus kemudian yang kelima, nah ini kita tentukan gaya brand kita. Dengan cara apa? Kita lihat juga apa yang akan kita gunakan di sini, warnanya yang akan kita pakai apa, terus kemudian font font yang kita gunakan atau teks yang kita gunakan itu apa. Nah, ini akan menentukan desain kita akan menarik, terus kemudian akan terjadi branding ke masyarakat atau tidak. Kebanyakan kalau orang-orang yang ingin membuat airbrush atau membuat stiker
Itu asal yang punya mobil senang terus udah gitu aja. Tapi kan di sini kita ingin membranding. Jadi kita nggak hanya asal yang punya kendaraan yang senang, tapi apa sih orang-orang yang akan melihat ini juga kemungkinan akan senang, terus kemungkinan akan melihat, terus kemungkinan apa yang kita tawarkan, apa yang kita pasarkan masuk ke dalam teman-teman gitu, akan masuk ke otak mereka, terus kemudian akan kepikiran, oh tadi mobil Avanza atau mobil Xenia yang lewat tadi bagus ya gitu ya karena sudah di branding warnanya ngejreng terus kemudian ternyata mobil PLN gitu kan ternyata brandingnya dapatnya di situ juga. Nah dan di sini saya juga akan membahas beberapa warna-warna yang memang sering digunakan gitu ya. Jadi teman-teman bisa searching di internet banyak sekali filosofi psikologikal warna yang bisa kalian temukan artinya itu seperti apa. Contohnya kalau kita ngomongin warna merah ya. Warna merah memancarkan energi semangat, keberanian, cinta dan kekuatan ya. Nah, juga kemungkinan warna merah bisa menggugah calon konsumen untuk mencoba suatu produk. Warna merah ini ya, kalau kita lihat warna merah tuh rasanya tuh wah pengen beli gitu. Contohnya apa? Coba kita lihat di McDonald. McDonald itu atau Coca-Cola ya, McDonald itu warnanya merah terus kemudian ditambah kuning. Nah, itu udah secara psikologikal orang-orang yang melihat warna merah dan kuning kemungkinan pasti mereka akan wah pengen ke McD nih, jadi pengen beli McD nih. Nah, karena psikologikal warna merah itu seperti itu. Nah, ini dasarnya seperti apa teman-teman bisa cari di internet tentang psikologi warna juga. Nah, terus kemudian ada hitam. Kalau kita ngomongin misalnya nanti membuat branding warna hitam, nah hitam itu meninggalkan kesan kuat, elegan, netral. Nah, warna ini bagus brand yang ingin formal, mengutamakan kecanggihan-kecanggihannya. Jadi kalau brand-brand yang teknologi, Apple itu kalau misalnya teman-teman pernah lihat presentasinya Steve Jobs ya, yang punya Apple itu mereka presentasi, pasti kebanyakan background mereka pasti akan hitam karena mereka ingin memunculkan kesan-kesan elegan gitu. Teman-teman lihat juga kalau di kursi-kursi direktur itu kebanyakan pasti hitam gitu ya. Kursi direktur, kursi manajer itu hitam karena memang hitam itu lebih elegan. Orang yang melihat itu akan wah wibawanya itu pasti tinggi kalau orang yang duduk di kursi gitu ya. Kursi yang warnanya hitam gitu. Walaupun kursinya mungkin kursi kondangan ya kalau hitam kelihatan lebih bagus aja gitu. Nah, kemudian lanjut warna biru. Nah, kalau warna biru itu psikologisnya kan kebanyakan meninggalkan kesan ketenangan, kedamaian, seger gitu ya. Jadi kalau warna biru identik dengan air. Jadi perusahaan-perusahaan yang air minum, air mineral yang hubungannya dengan air kebanyakan pasti akan menggunakan warna biru karena memang meninggalkan kesan yang menenangkan, terus kemudian ada psikologinya warna-warna yang meninggalkan tanggung jawab dan juga kepercayaan kepada masyarakat. Terus kemudian ada lagi nih warna yang lain, warna hijau. Nah, kalau kita lihat warna hijau itu biasanya sumber kehidupan ya, hutan warnanya hijau. Terus kemudian natural gitu ya, kita ngomongnya pasti ada nature, hutan, belantara dan sebagainya, seger gitu ya di gunung hijau seger. Nah, kalau brand kita atau unit yang atau produk yang kita tawarkan ini berhubungan dengan kesegaran, terus kemudian natural, itu biasanya orang-orang akan pilih warna hijau karena akan lebih menimbulkan kesan-kesan yang natural seperti itu. Nah, juga kalau hijau itu biasanya lebih ke kesuburan, juga kesan ambisi, duit ya, duit warnanya hijau kalau di luar negeri gitu ya. Jadi orang-orang yang memang keuangan gitu ya, badan berbiro-biro keuangan kadang ada juga warnanya hijau. Kalau bisa kalian cari di internet itu yang forex saham-saham itu logonya biasanya warnanya hijau juga. Nah, kalau nanti kalian mendesain, warnanya juga diperhatikan gitu. Contohnya yang lain yang bisa dicek ini warna kuning. Kalau di warna kuning itu meninggalkan kesan kebahagiaan dan kejayaan. Cerah gitu ya, fresh, melihatnya tuh enak gitu, melihatnya seneng gitu warna kuning. Nah, kenapa tadi yang Ayla itu ada warna kuning tapi kok Xenia itu nggak ada warna kuning? Karena memang kita lihat pasarnya. Kita ingin menyasar adalah generasi-generasi muda yang suka ngejreng, suka pamer gitu ya. Wah mobilmu ngejreng banget ya, ya iyalah gitu warnanya kuning ngejreng siapa yang kalau misalnya lihat nggak akan melihat mobil tersebut gitu. Nah itu anak muda. Tapi kalau kita sudah ngomongnya bos-bos,
Kadang bos nggak ada yang suka elegan gitu, nggak suka yang ngejreng, tapi sukanya yang elegan. Saya akan pilih yang warna putih, warna hitam, yang lebih kalem seperti itu. Terus kemudian ada warna coklat. Nah, warna coklat kita identiknya dengan warna kayu. Kesan yang ditimbulkan itu lebih ke retro zaman dulu. Contohnya kalau misalnya kita lihat logo yang warna coklat itu kalau teman-teman lihat itu ada logo perusahaan obat yang ada, coba kalian kalau ngecek gitu ya, ada logo perusahaan obat itu sejak tahun 1950 gitu ya. Nah, itu pasti warnanya coklat logonya. Nah, itu kan akan menimbulkan kesan retro, kesan-kesan jadul seperti itu. Kalau ungu memberikan kesan yang misterius dan menggoda. Jadi kalau kenapa uh, identik, kalau ungu itu kadang-kadang warna-warna janda ya karena memang menggoda ya teman-teman ya. Memberikan efek yang elegan gitu ya seperti seorang janda gitu. Kreatif, imajinasi tinggi ya itu warna ungu. Jadi kalau teman-teman ingin membuat desain yang kreatif nih, bagus terus kemudian menarik, menggoda. Salah satu contohnya bisa menggunakan warna ungu. Nah, terus nanti kita harus menentukan fontnya atau jenis teks yang kita pilih. Nah, di sini kalau kita lihat di perusahaan Coca-Cola, ini ada contohnya dari dia 1886 yang cuma ketikan teks seperti itu. Terus kemudian dia menggunakan teks yang berulir, yang fleksibel seperti itu. Itu semuanya ada artinya. Bahwa Coca-Cola juga tidak hanya asal membuat, tapi ingin kembali ke filosofinya. Ada yang di sini kita mempelajari nanti tipografinya seperti apa. Nah, tipografi ini akan mempengaruhi persepsi konsumen yang melihat. Kadang orang yang melihat logo Coca-Cola yang tahun 86 sama tahun 2003 pasti akan lebih seneng yang 2003 karena dia akan lebih kelihatan fresh, dia akan lebih kan efek-efek persepsi yang masuk ke otak kita. Oleh karena itu nanti teman-teman kalau misalnya saat membuat desain, jangan sampai asal membuat yang namanya teks itu sesuai dengan aku pengennya Times New Roman, tak pakai langsung Times New Roman untuk mendesain gitu, jangan. Jadi coba cari dulu desain font-font yang sesuai dengan strategi kita, sesuai dengan arahan yang memang kita ingin lakukan. Jadi membuat desain nggak hanya asal membuat, tapi sudah ada risetnya, sudah ada penelitiannya seperti itu. Nah, kita lihat juga kalau misalnya ingin menentukan tipografi, kita lihat konsumennya nanti seperti apa. Ya, konsumennya kalau misalnya anak muda itu kan pasti melihatnya senangnya font-font yang menarik, yang bisa mepet-mepet gitu ya, mepet-mepet atau yang sangat erat gitu. Kalau misalnya kita memilih yang konsumennya itu orang tua sukanya yang tegas-tegas aja, yang elegan, tidak suka yang aneh-aneh gitu. Nah itu semua sesuai dengan tipografi yang kita pelajari gitu. Terus yang kedua juga tentukan font yang bisa digunakan untuk semua ukuran. Jadi kalau misalnya branding yang kita lakukan nanti SMK kita, SMK Muhammadiyah apa udah panjang, tulisan fontnya standar, terus kemudian sangat panjang. Wah, coba nanti diubah lagi, di rework lagi. Apakah nama brand kita bisa dipersempit gitu ya, atau bisa diatur? Kalau misalnya kita lihat di desain-desain sekarang kan semuanya bisa dipatahin, ditabrakin dan sebagainya. Nah, coba kita lihat-lihat juga kebutuhannya. Skema warna perlu dipertimbangkan, kontrasnya harus menarik perhatian. Nah, itu semuanya. Semua akan ada perubahan dari yang old terus kemudian ke new sesuai dengan zaman, sesuai dengan tren yang ada. Terus kemudian perhatikan white space atau jarak ya. Jadi kalau kita saat nanti membuat teks, jangan sampai jarak itu terlalu uh, sempit, terus kemudian terlalu lebar, itu juga tidak baik untuk pada saat kita melihatnya. Jadi coba perhatikan white space sesuai dengan keinginan kita gitu. Agar pada saat nanti kita membuat desain, desainnya itu proporsional, desainnya itu sesuai dengan media yang ada di kendaraan itu. Misalnya contohnya di sisi kanan gitu di kendaraan itu
kanvasnya hanya ada sekian. Jangan sampai kita memaksakan desain kita semuanya semuanya dimasukin kata-kata tulisan semua itu pasti orang-orang yang melihat pun akan malas membacanya. Nah, terus kemudian terakhir nih kita juga melihat psychological font bahwa font-font yang akan kita gunakan itu ternyata juga ada filosofinya, juga akan membuat kesan-kesan psikologis kepada yang membaca. Kalau ada font serif ini contohnya untuk di brand Gap, Gap ini memiliki karakteristik yang kecil. Nah, ini bersifat lebih klasik, terus melambangkan kepercayaan, kehormatan. Nah, digunakan pada saat kita ingin menjelaskan bahwa brand kita itu formal. Kita ingin kesan formal di desain kita, bisa menggunakan font-font yang modelnya jenisnya serif. Nah, kalau ada juga yang namanya sans serif, nah lebih terlihat lebih bersih, modern, menarik, digunakan untuk merek-merek yang ingin menunjukkan sifat jujur, sederhana, dan tanpa basa-basi. Nah, biasanya digunakan di logo-logo atau di merek pakaian, perusahaan teknologi, dan bisnis. Bisa dilihat di sini tuh kayak ada garis yang tegaknya, garis tegaknya itu nggak ada gitu, dia lebih banyak ke varian yang melengkung. Gitu. Terus kemudian ada font script, ini seperti tulisan tangan, contohnya di logo-logo Instagram. Nah ini cocok untuk menyampaikan perasaan, terus kemudian feel-nya itu sejarah, old, jadi old school, dan juga teman-teman tapi juga harus pastikan bahwa penggunaan font ini tidak asal nemplek karena takutnya kalau asal kalian merekatkan itu tidak terbaca seperti itu.